pagi. Mana? Coba ke sini. Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Mojokerto Nenggolan, Asisten Kepala Unit Kebun Air Tenang PT PN2. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, strategi dan organisasi bisnis perlu ditunjang oleh pengembangan kepemimpinan global pula. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terhadap materi manajemen bisnis terkait dengan intermediate management skill, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan intermediate problem solving and decision making. Ada beberapa garis besar yang ingin saya sampaikan, antara lain. Yang pertama, dalam manajemen bisnis diperlukan manajemen skill, yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer untuk mengelola organisasi dengan tujuan memberikan dampak positif bagi perusahaan, di mana fungsi seorang manajer adalah mengelola sumber daya yang ada, yang meliputi SDM, finansial, aset, dan informasi yang terkait dengan organisasi secara efisien dan efektif. Seorang manajer bertanggung jawab menjalankan proses manajemen agar mencapai tujuan yang ditetapkan, di mana seorang manajer dituntut mampu membuat perencanaan, berani mengambil keputusan, mampu mengorganisir, mampu memimpin, dan mampu melaksanakan controlling untuk mengawal proses sampai ke tujuan. Yang kedua, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Dalam bisnis ataupun organisasi, salah satu komponen planning adalah anggaran, yang merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan yang memuat dalam angka-angka yang sudah ditetapkan. Kegunaan anggaran adalah untuk menyelaraskan dengan rencana strategis perusahaan sebagai alat koordinasi dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam periode tertentu serta sebagai alat evaluasi kinerja. Adapun komponen-komponen anggaran meliputi pendapatan, biaya produksi, dan biaya umum serta biaya pengembangan. 3. Intermediate problem solving and decision making adalah suatu ilmu pemecahan masalah dan kemampuan pengambil keputusan. Kunci sukses dalam problem solving and decision making adalah yang pertama, harus berpikir secara sistematis, yaitu kerangka berpikir yang saling berkaitan. Fokus pada permasalahan dan pola pikir perubahan. Yang kedua, kemampuan analisa situasi dan masalah, fenomena, prinsip skala prioritas. Dan yang ketiga, penggunaan alat-alat analisis dan pendekatan, serta pengambilan keputusan. Bapak Ibu, seorang manajerial diukur dari keberhasilan yang dihasilkan oleh organisasi yang dikelola. Maka seorang manajer dituntut mampu memahami dan menjalankan roda manajemen dalam organisasi dengan baik, dengan berorientasi kepada efisien dan efektif untuk mencapai sasaran perusahaan. Demikian penjelasan saya ini, semoga bermanfaat, dan salam Planters.